Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian Fiqh Sirah yang sekarang sudah pada Siratul Khulafa ini, sampai pada pemerintahan Sayyidina Ali kita lanjutkan, di mana kemarin sudah dibicarakan tentang bagaimana perang Jamal, ketidakpuasan Ibunda Aisyah, Tolhah, Zubair terhadap penanganan pembunuh-pembunuh Sayyidina Utsman. Sekarang Muawiyah sendiri, peristiwa dengan gubernur Syam Muawiyah. Lah Syam itu sangat luas wilayahnya, termasuk mencakup Palestina yang sekarang dijajah Israel itu, mencakup Suriah, Lebanon, dan Yordania. Ini juga malah karena dia situ penduduknya padat dan jumlah wilayah yang cukup luas, Muawiyah ini diminta untuk baiat kepada Sayyidina Ali, tidak mau. Ya, sampai diutus seorang utusan namanya Jarir bin Abdullah al-Bijli ini ke sana untuk minta agar membaiat Sayyidina Ali. Alasan Sayyidina Ali untuk meminta itu karena Sayyidina Ali sudah menganggap dirinya sudah sah menjadi khalifah, atas dasar meskipun belum menyeluruh seluruh daerah-daerah Islam, tapi sudah dibaiat oleh mayoritas sahabat-sahabat yang diyakini Sayyidina Ali. Masih banyak yang berada di Madinah, dan mereka itu pantas sebagai ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi atau ahlul syura, yang berhak untuk, salah satu cara berhak untuk mengangkat khalifah maupun menurunkan, ini masih berada di Madinah. Jadi kan bisa saja seseorang diangkat oleh ahlul halli wal aqdi, perwakilan gitu kayak MPR, bisa juga dipilih langsung oleh rakyat. Nah kemudian ahlul halli wal aqdi menurut hematnya Sayyidina Ali sudah kompak, mayoritas ada di belakang beliau, sudah membaiat beliau yang ada di Madinah. Jadi menurut beliau sudah sah, kekhalifahan beliau sudah sah. Karena kalau sudah sah, ya Sayyidina Muawiyah menurut hemat beliau wajib membaiat beliau. Dan nah ini, tapi hematnya Muawiyah akan lain lagi. Beliau Sayyidina Muawiyah mengatakan, jumlah sahabat yang melanglang buana di luar Madinah itu tidak kalah jumlahnya dengan yang masih ada di Madinah. Jadi tidak bisa klaim sepihak, menurut Muawiyah ini, klaim sepihak daripada Sayyidina Ali bahwa beliau sudah didukung oleh ahlul halli wal aqdi mayoritas. Nah, di sini persoalannya. Nah, di saat itu Sayyidina Muawiyah punya wilayah yang luas, yang sangat loyal kepada beliau, daerah Syam. Jadi kita lanjutkan, amma Aliyun, anapun ta Sayyidina Ali radhiyallahu anhu iku faqad kana. Monggo temen wis ana sapa Ali iku ala yaqinin ing atase sebuah keyakinan. Bi annal bai'ata, kelan sakjane bai'at iku qatamat temen sempurna apa bai'ah lahu kanggo Ali. Bittifaqi ahli Madinah. Daril hijratin nabawiyah ya kota hijrah Nabi. Wa anna lan sakjane bai'ah ahli Madinah iku
Bizalika kelan oleh ittifaq mau. Jadi penduduk Madinah itu tidak hanya sahabat-sahabat seniornya, sahabat-sahabat junior maupun para tabiin yang awamnya yang ada di Madinah sudah kompak di belakang Sayyidina Ali. Iku talzamu tetep menapa apa niku wau. Bismillahirrahmanirrahim. Tetep iku talzamu tetep apa bai'ah min ta'akhurin saking kemunduran anha saking bai'ah mimman saking wong-wong kana ana sapa man iku kharijal Madinah. Jadi ya otomatis orang-orang yang di luar Madinah belum membeat beliau. Itu hanya soal waktu. Itu keyakinan Sayyidina Ali. Yang penting mayoritas ahlul hal waqti yang ada di Madinah beserta seluruh penduduk Madinah sudah membeat beliau. Yang lain-lain kan nantinya mestinya menyusul. Itu cara pemahaman Sayyidina Ali. Tapi itu ditolak oleh Sayyidina Muawiyah. Nggak bisa. Belum cukup itu beatnya orang-orang yang membeat Sayyidina Ali. Ini yang jadi. Nah sekarang Sayyidina Ali bagaimana dengan sikap Sayyidina Ali terhadap para pembunuh Sayyidina Utsman? Sebetulnya ya, kalau tidak ada peristiwa terbunuhnya Sayyidina Utsman, ya mayoritas sahabat baik yang di Madinah maupun di luar Madinah ngeblok dengan Sayyidina Ali. Peristiwa terbunuhnya Sayyidina Utsman ini mengguncangkan. Para sahabat itu termakan oleh isu bahwa Sayyidina Ali tidak serius menangani para pembunuh Sayyidina Utsman. Nah ini, karena tidak serius, tidak pantas untuk dibeat. Ini, jadi santer sekali ini. Apalagi waktu itu sampai terjadi perang Jamal. Perang Jamal ini pasukannya Ibunda Aisyah, Thalhah Zubair sampai 30.000. Nah itu tentu mereka yang dikalahkan dalam perang Jamal ini belum semuanya mau membeat Sayyidina Ali. Nah kalau itu bergabung dengan para loyalisnya Sayyidina Muawiyah, dahsyat kekuatan itu. Memang repot posisi Sayyidina Ali, benar-benar repot. Ya itu tadi karena ada peristiwa terbunuhnya Sayyidina Utsman, terus kemudian seolah-olah Sayyidina Ali itu tidak serius menangani para pembunuh itu. Nah ini amasa'ru anapun utawi apa jenenge membalas dengan kisos dan sebagainya min qatalati Utsmana saking pembunuh Utsman iku faqat qulna monggo temen wis nritake sapa ingsun anna aliyan saat menawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu iku kana ana ngono sapa Ali iku min asyaddil mutahammisin termasuk orang yang paling bersemangat lidzalika untuk mengonolah sa'ru mau. Ya tentu Sayyidina Ali akan menghukum mereka, ya. Tetapi tidak segera-segera, biar kokoh dulu. Sayyidina Ali juga tahulah, mungkin Sayyidina Utsman ini, Sayyidina Muawiyah ini ya punya ambisi untuk jadi khalifah. Nah kalau Sayyidina Muawiyah aja begitu besar pasukannya, pendukungnya, ya. Kemudian kalau orang yang artinya anti terhadap Sayyidina Utsman ini sampai berhadapan-hadapan dengan Sayyidina Ali pula, ya habislah. Kalau bersegera di sidang katakan, habis secara politis Sayyidina Ali tidak ada pendukung. Itu yang satu problem tersendiri. Kemudian yang kedua, belum ada secara formal, secara resmi orang yang melaporkan iki loh pembunuhnya. Padahal dalam sistem peradilan Islam itu harus ada saksi resmi yang sah yang berani menyatakan ini loh yang membunuh. Nah, saksi resmi itu belum ada sampai detik itu. Bismillah, jadi agak ditunda-tunda sedikit oleh Sayyidina Ali karena persoalan seperti itu. Nah ini dimanfaatkan oleh pihak
lawan politiknya. Ora tenanan. Padahal itu rencana Sayyidina Ali, engko nak wis mulai kokoh ya. Pembeatan sudah terjadi di mana-mana, sudah kompak, baru hal itu nanti dilaksanakan secara pelan-pelan gitu. Tapi suudzon sik pisan Ali ora serius ngoten. Walakinnahu tetapi ne Ali ku kana ono sapa Ali ku yukhatitu merencanakan sapa Ali bidzalika untuk mengonolah asru biar nanti akan dilaksanakan tapi menunggu situasi bima yadmanu lawan oleh bisa apa jenenge nanggung sapa Ali salamatan nata iji ing slamete hasile. Jadi piye bisane Sayyidina Ali karepe iku ambil ikannya tanpa bikin keruh gitu. Orang yang benci terhadap kebijakan Sayyidina Utsman itu masih besar. Mesir sendiri ya. Kemudian di Medina sendiri banyak yang masih ya. Kalau kemudian Syam juga ikut-ikutan, ya entek toh Sayyidina Ali. Tinggal sedikit nanti. Makanya direncanakan dengan baik. Tapi terus malah dimanfaatkan lawannya. Nah, tadi dikatakan bahwa Abdullah Al-Bijili dikirim oleh Sayyidina Ali ke Sayyidina Muawiyah meminta gubernur Muawiyah yang di Syam agar membeat Sayyidina Ali. Ternyata ditolak oleh Muawiyah tadi. Walamma balagha lan semangsan wis tumekahu ing Ali apa ar-rafdu penolakan min Muawiyah ta saing Muawiyah. Ya, karena Sayyidina Ali sudah yakin didukung oleh mayoritas ahlul hal wal aqdi dan yakin bahwa keterpilihannya itu sah sebagai khalifah. Dan ketika Muawiyah, Sayyidina Muawiyah menolak, itu bisa dikategorikan baghin, orang yang berontak terhadap pemerintahan yang sah. Karena pada intinya asal mulanya pemerintahan Islam itu di awal-awal memang hanya satu seluruh dunia itu. Tetapi kemudian berkembang pada era awal Turki itu sampai ada beberapa kekhilafahan. Ya karena persoalannya khilafah itu ada tugas kewajiban muhimmah wazifah, yaitu untuk menyelenggarakan kepentingan Islam dan kepentingan umat Islam. Bagaimana terlindungi. Nah, ketika Islam menyebar di seluruh dunia, berada di puluhan negara, apakah harus tetap satu pusat pemerintahan? Nah, ini juga jadi permasalahan baru. Jadi pada awal-awal memang tidak ada masalah. Ketika Ruqatul Biladil Islamiyah, peta dunia Islam itu baru hanya sekitar beberapa negara saja tadi yang masih bisa diatur oleh pusat pemerintahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mongko menganggap menghitung sapa Ali hu ing Muawiyah bagian engkang berarti melawan pemerintahan, berontak berarti. Kharijan kang keluar ala jamaatil muslimin ing atase jamaah orang Islam wa imamihim. Nah, karena itu dan sudah ada gejala, mungkin Sayyidina Ali sudah tahulah dari mata-matanya gejala Sayyidina Muawiyah itu akan mendirikan khilafah sendiri untuk menyaingi Sayyidina Ali. Penolaknya itu mengarahnya ke sana maksudnya. Wa kharaja mongko keluar sapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu biman kelawan sahabat ma'ahu sertane Sayyidina Ali. Pasukan dikirim ke sana, pimpin sendiri ya Sayyidina Ali. Li sintai asyrata maring 12 tanggal 12 la apane lailatan dalune kholat kang wis lewat menapa sintai asyrata laila mir Rajab saking bulan Rajab. Tanggal 12 Rajab Sayyidina Ali langsung memimpin pasukan sendiri menuju ke Syam tadi
Katakanlah untuk memaksa Sayyidina Muawiyah agar mau membaiat. Nah, apakah boleh memaksa? Ketika sudah sah pemerintahannya, ya pemerintahan itu, dan waktu itu hanya satu pemerintahan, waktu itu belum bisa ditolerir adanya dua pemerintahan Islam, karena masih mampulah dikelola oleh satu pusat pemerintahan. Tanggal 12 Rajab tahun 36 sanata Siddin Salasin yang dalam tahun 36 Hijriah berangkat Sayyidina Ali. Wa askara mongko gawe kemah sapa Sayyidina Ali bin Nakhilah ing dalam daerah Nakhilah. Wa qadima lan rawuh alaihi ngatasé Ali sapa Ibnu Abbasin Abdullah Ibnu Abbas minal Basrah saking daerah Basrah Irak niki ba'da anistakhlafa ing dalam sakwise yen to gawe wakil ngono sapa Ibnu Abbas alaihi ngatasé Basrah wa abba'a lan nyiapake ngono sapa Ali radhiyallahu anhu juyusyahu ing pasukane Ali mutawajjihan halim madhep li muharabati ahli Syam kanggo memerangi penduduk Syam wa ijbarihim lan memaksa ahli Syam yang tadi dipimpin oleh gubernurnya waktu itu Muawiyah al khudu'i ing atase patuh li jamaatil muslimin maring jamaah orang Islam. Walamma alima lan semangsane wis ngerti sapa Muawiyah bidzalika kelan kono wau askara bin Nakhilah wau saro mongko budal sapa Muawiyah. Muawiyah seneng nekat wani. Sudah diwaneni tenan Ali. Karena Muawiyah yakin yang di belakang dia tidak kalah jumlahnya yang di belakang Sayyidina Ali. Saro mongko budal sapa Muawiyah ilahi maring Ali ilahi maring Sayyidina Ali mau. Tujuyu sihi dalam pasukane Muawiyah minasyam misalnya Syam. Wal taqo lan bertemu sapa at-tarafani dua kelompok tadi. Kelompok yang dipimpin Sayyidina Ali dan kelompok yang dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah. Fi sahli Siffin ing dalam dataran Siffin. Ala nahril Furat ing ngatasé cedhake Bengawan Furat wa taraddada lan bolak-balik bainahuma antara tarafan apa ar-rusulu pira-pira utusan dari Sayyidina Ali ke Muawiyah utusan Sayyidina Mu'la ke Sayyidina Ali qarabata syahraini ing dalam kurang lebih 2 bulan tidak terjadi pertempuran jadi mengirim-kiriman delegasi ini begini. Ya istilahnya diupayakan kalau bisa itu jalan diplomasi tentunya selama 2 bulan itu. Au yazid atau lebih dari 2 bulan bahkan. Aliyun utai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu iku yad'u ajak-ajak sapa Ali. Muawiyah ta ing Sayyidina Muawiyah wa man lan wong-wong ma'ahu satane Muawiyah ila mubaya'atihi. Maring membeat Sayyidina Ali. Jadi intinya ke utusan Sayyidina Ali ke Muawiyah itu meminta agar mereka Muawiyah dan pasukannya itu dan orang-orangnya untuk membeat Sayyidina Ali. Wa yatma'innu lan gawe tentrem sapa Ali hu ing Muawiyah. Meyakinkan gawe keyakinan sapa Ali hu ing Muawiyah annal qisasa satemene mengkisos mengqatalati Utsmana saking pembunuh-pembunuh Utsman iku atin bakal teko fi miqatihi ing masanya qisas al-qaribi yang dekat. Kalau kamu alasanmu Muawiyah tidak mau membeat saya hanya karena saya tidak bersegera mengkisos pembunuh Sayyidina Utsman, saya janjikan, katakan gitulah Sayyidina Ali dengan utusannya bahwa itu akan sangat dekat. Tapi kamu beat dulu gitu loh. Supaya tentrem. Sebab kalau
Sayyidina Muawiyah belum baiat, Qatalatu Utsman di kisos, terus kemudian terjadi pemberontakan di mana-mana. Ya Sayyidina Ali ringkeh secara politis. Tapi Muawiyah tidak mau begitu karena tentunya ada maunya sendiri kepengen jadi khalifah dewi masalahnya. Ya itulah jadi repot. Wa Muawiyah Muawiyah iku yad'u ngajak sapa Muawiyah alian ing Sayyidina Ali qabla kulli syai'in, sadurunge segala sesuatu. Jangan bicarakan baiat, kata Sayyidina Muawiyah. Itu tangkap dulu para pembunuh-pembunuh Sayyidina Utsman. Gak gelem baiat dhisik. Ila mulahaqati qatalati Utsman, itulah dunia politik angil gitu. Maring nangkepi katakan gitu. Menangkap para pembunuh-pembunuh Utsman alladzi huwa kang utawi Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu saudara sepupunya Muawiyah. Saudara sepupu. Alladzi huwa kang utawi Utsman iku ibnu ammihi. Putra pamane iku sangka bapak iki. Putra pamane Muawiyah. Lah, karena keluarga-keluarga dekat sudah banyak yang meninggal, Sayyidina Muawiyah itu menjadi walinya Sayyidina Utsman. Jadi hubungan yang paling dekat ya dengan Sayyidina Muawiyah. Sebagai wali, dia berhak menuntut itu. Memang ada dalilnya. Nah, tapi tuntutan sekedar tuntutan, tapi baiat kan tetap wajib juga gitu loh. Tapi tidak mau Sayyidina Muawiyah. Wa halitawi Muawiyah iku aulan nasi wong sing paling berhak bil muthalabati kelan nuntut bidami kelan gete Sayyidina Utsman. Warga makoma lan mungkin terjadi bainahum antara dua kelompok tadi. Khilala dzalika ing tengah-tengah mengunlah diskusi tadi. Apa ba'dul qitali sebagian peperangan. Wal munawasyat lan apa jenenge pemanasan lah katakan itu. Wa lan terus-menerus sapa atarafani dua kelompok iku ala hadhil hali ing atas ikhlas kondisi ila andakhala tumukaya to masuk apa syahrul Muharram. Tadi kan Rajab ngira. Rajab ngantek Muharram. Gawe perkemahan kono nggih perkemahan kene nggih perkemahan. Terus saling mengirim delegasi, ya mungkin ada pemanasan semacam pertempuran kecil gitu. Minas sanatis sabi awal salasin sudah masuk tahun ke-37. Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus apa jenenge? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Setengah tahun ya. Donge ya sabar ya. Fattafaqa. Monggo sepakat sapa Muawiyah wa Aliyun ala hudnatin ing atase gencatan sejadah. Muddatu hautai mangsane hudnah iku syahrun sebulan. Amalan krana mengharapkan fit tasaluhi ing dalam perdamaian. Walakinna muddatul hudnah, tetapi nih setune masa gencatan senjata iku ing qadot dadi rusak apa hudnah. Duna ayyi faidatin halit tanpa faedah apapun. Wa inda idzin lan nalikane ing qadot mau amara perintah sapa Aliyun munadian ing wong sing apa bagian undang-undang yunadi kang undang-undang sapa munadi ya ahli Syam penduduk Syam yaqulu bakal ngendikan lakum pada kalian semua sapa Amirul Mukminin Sayyidina Ali maksudnya.
Qadis taduk matukum qadis mata istadama qadis taduk mantukum qadis taduk mantukum yakti temen aja temen terus menerus sapa ingsun kum ing sira kabeh terus menerus nganjurke selama hampir 6 bulan mau lituraji'u supaya mempelajari sapa sira kabeh al-haqqa ing kebenaran wa bulan gelem tobat sapa sira kabeh ilahi marang al-haq kamu jadi kamu mempelajari kebenaran itu kemudian kembali kepadanya kepada al-haq falam tantahu mongko ora mandek-mandek sapa sira kabeh antuhyanikum sang kezaliman kalian walam tujibu hal ora padha ngendadani sapa sira kabeh ila haqqi maring kebenaran wa inni lan satune ingsun Amirul Mukminin jadi yang gembar mau mewakili Amirul Mukminin iku qad nabartu temen wis melemparkan sapa ingsun melepaskan maksudnya ilaikum maring sira kabeh ala sawa ing atase padha karena kamu seperti itu tidak peduli dengan Amirul Mukminin khalifah yang ada oke, khalifah yang ada juga akan melepas kalian innallaha saat temene Gusti Allah iku la yuhibbu ora seneng sapa Allah al khainin ing wong sing padha khianat wa inda izin lan nalikane itu tadi Sayyidina Ali sudah menyatakan putus sudah tidak ada lagi kiriman delegasi 6 bulan cukup untuk mengingatkan nah haja bangkit sapa Muawiyah wa Amr bin al-As fa'abaya mongko padha mempersiapkan sapa Muawiyah lan Amr bin al-As al-jaisha ing pasukan Maimanah wa Maisarah ada pasukan apa supit udang gelar supit udang kiri kanan dipenuhi pasukan juga wa abba lan mempersiapkan sapa Ali radhiyallahu anhu jaishahu ing pasukane Ali min lailatihi sejak dalune mau bar apa bar dipidatone wau sames diimutke kaya ngono Faja ala moko tumandang sapa Sayyidina Ali iku ala khaili Bismillahirrahmanirrahim oh ngeten Faja ala moko dadekke sapa Ali bin Sayyidina Ali khaira ahli Kufah ing pemimpine pasukan berkuda penduduk Kufah dadekake Al-Ashtar An-Nakhai pemimpine pasukan berkudane dipimpin oleh Al-Ashtar An-Nakhai oh ngeten baca alam mau dadekake sapa Sayyidina Ali ala khairi ahli Kufah ngoten ing atase mimpin pasukan berkudane ahli Kufah Al-Ashtar An-Nakhai wa ala khairi ahli Basrah lan ing atase pasukan berkudane penduduk Basrah Sahal bin Hanif jadi pasukan induk mungkin langsung Sayyidina Ali kemudian kiri kanan juga dibentuk ya, diambil dari Kufah dan Basrah yang Kufah dipimpin Al-Ashtar An-Nakhai yang Basrah dipimpin Sahal bin Hanif Summa ausa nuli paring wasiat sapa Ali man ing wong-wong ma'ahu sertane Ali. Wis ngantek 6 bulan nasihati orang diterima mentok. Sekarang peperangan pun di tengah-tengah akan terjadi peperangan. Sayyidina Ali sih ngati-ngati meneh. Allah yang da'u ing yen ora miwiti sapa pasukane Ali wau saking Kufah lan Basrah. Ahadan ing seorang pun biqitalin kelan peperangan. Peperangan jangan dimulai dari kita.
ngoten. Hatta yabda'a sehingga miwiti nyerang sapa ahli Syam. Wa alla yuzaffafa lan yen to ora diperlebar apa ala jarihe ning atase wong sing luka. Jadi nek ana pasukane Sayyidina Muawiyah luka, sudah dilepas saja. Ora tambah dilukai lagi sampai meninggal. Sayyidina Ali ngoten-ngoten. Jadi di tengah peperangan itu masih jiwa manusiawinya luar biasa. Intine nek wis luka kok wis nyerah ya wis ora usah ditatoni lebih banyak lagi. Lan aja miwiti sik perange. Wala yub'a lan ora usah di apa jenenge susul sapa mudbirun pasukan sing mundur. Nek ana pasukan sing wis mundur, ora usah dikejar. Ora usah dikejar. Wala yukshafa tan yen to ora dibuka apa situm raatin tudunge wong wedok wala Tuhan lan ora dihinakan. Nah ana wedok sing ikut dalam peperangan itu mungkin bagian juru apa masak atau pengobatan misalnya, aja dibuka aurahnya. Wa ta'ala ya wis ra kuat padha ra kuat kabeh lan berperang sapa al-qaum mau fil yaumil awwali ing hari pertama qitalan syadida kelawan peperangan yang banget. Waktu tahu lan berperang meneh ngono sapa al-qaum fil yaumis sani. Bisa katakan hari pertama saya seimbang ngono. Hari kedua bagaimana? Ayat meneh qitalan syadida kelawan peperangan yang banget juga masih seimbang. Wastamarra lan terus-menerus apa al-qitalu peperangan sab'ata ayyamin ing 7 dina. La yataghallabu ora iso memenangkan peperangan sapa ahadun satu kelompok minat tarafaini sang dua golongan tadi ala ahadin ing atase kelompok yang lain. Kok muni napa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi kemudian setelah 7 hari itu mulai ada nampak gejala kemenangan pada pasukannya Sayyidina Ali, nampak. Walakinna wat atal qital. Tapi saat ini akibat peperanganmu iku istaddat banget apa wat atul qital akhiran yang dalam akhirnya ala Muawiyah. Jadi semakin kayak pasukan Muawiyah mulai agak nampak lemah gitu. Waman lan bong ma'ahu serta ning Muawiyah. Wa ausyaka lan meh hampir apa jaisu aliyin pasukane Ali radhiyallahu anhu ala nasri ing atase kemenangan. Lah ini pinter politike Amr bin Al-As. Jadi ada satu cerita Amr dan menganjurkan karena bolone Muawiyah nggih, Sayyidina Muawiyah. Menganjurkan pada Muawiyah, ini gawat nih. Kita mau kalah ini nampaknya. Gejala-gejalanya mau kalah. Kita damai aja. Jadi kon gowo apa jenenge bendera putih apa semacam itu, mashab dekek tombak mau karo bendera putih ngajak damai. Sebelumnya damai mau, tapi begitu 7 hari peperangan nampak mulai menyusut kekuatan Sayyidina Muawiyah, terus ngajak damai. Waktu itu sebetulnya banyak dari sahabat-sahabat Sayyidina Ali ini hanya tipu daya ini perdamaian ini. Tapi Sayyidina Ali mbok mono damai tenan.
Muawiyah gelem sadar. Oh, kuwi permainan politik. Sakake Sayyidina Ali. Iya, katai karo Muawiyah. Wa inda idzina nalikane kaya ngoten wau wis mulai ausyaka syu'alin ala nasri mau hampir-hampir menang tasyawara, bermusyawarah. Ini diambil intinya aja. Sapa kulun masing-masing min Muawiyah sang Muawiyah wa Amr bin al-As fil amri dan perkarane. Fa asyara mongko aweh isyarah sapa alaihi ngatasi Muawiyah sapa Amrun. Ayat wa ingin to ngajak sapa Muawiyah ahlal Irak ing penduduk Irak. Ila tahkimi kitabillah, mari berhukum kepada Al-Qur'an. Wa amara mongko perintah sapa Muawiyah anasa ing menungso birafil masahifi kelawan ngangkat pira-pira mashaf Quran ala rimah ing atase tombak-tombak Quran dekek tombak ngono. Ayo kita bertahkim pada Al-Qur'an. Wa ayyuna dia lan yen ta undang-undang sapa munadin wong sing undang-undang bismihi kelawan atas nama Muawiyah. Hadza kitabullah. Utai iki yang kami dekek ning ujung-ujung tombak iku kitabullah azza wa jalla. Bainana wa bainakum antara kita dan antara kalian. Ngoten. Falam maro'a monggo semasane ningali zalika ing kono wau. Yarfa'ul masahib ala rimah wau. Sapa ashabu aliyin. Kanca-kancane Sayyidina Ali. Wa kana ono apa kelakuan iku qad asyrafu temen wis mendekati sapa ashabu Ali ala nasri ngatasi kemenangan. Ikhtalafu mongko padha berbeda pendapat sapa ashabu Ali. Piye kok ngene iki? Iki bendere Muawiyah kali Sayyidina Muawiyah kali Amr bin al-As dalam permainan politik ini. Fafariqun mongko utai satu kelompok iku yaqulu ngucap sapa Farik nujibu kita sebaiknya mengikuti ila tahkimi kitabillah mari berhukum pada Al-Qur'an. Wa fariqun utai satu kelompok meneh iku yakba menolak ngono sapa Farik. Ini permainan illal qitala kecuali peperangan. Li ilmihim krana ngertine Farik bi annal amra kelan sakjane perkara ngajak berhukum pada Al-Qur'an itu khid'atun itu hanya tipu daya. Padune meh kalah terus ngono. Wa kana lan ana ngono apa niku Farik sing yakba menolakmu. Huwa ya hadza iku ra'ya aliyin pendapat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi problem Sayyidina Ali menyadari ini permainan mau tinggal sebentar lagi menang. Tapi yang mendukung Sayyidina Ali untuk pendapat dilanjutkan aja peperangan ini minoritas. Mayoritas mendukung untuk berdamai aja berhukum pada Al-Qur'an. Loh kok ngono napa? Mendukung untuk Al-Qur'an. Itu mayoritas. Ghaira annahu halim bedani saat Sayyidina Ali iku uturra dipaksa sapa Ali. Dipaksa oleh keadaan ayat tabi'a ing yen to mengikuti sapa Ali. Ra'ya mukhalifihi ing pendapate sing bedani Sayyidina Ali itu tadi udahlah kita berdamai berhukum pada Al-Qur'an. Likasratihim krana mayoritas menghendaki untuk apa jenenge berhukum pada kitabullah alias mencari solusi ya, dengan kitabullah. Ya karena seperti itu Sayyidina Ali akhirnya ngikuti fa arsala. Monggo dikirim sapa Sayyidina Ali al-Ash'as ibn Qais ila Muawiyah maring Muawiyah. Yas'alu halenakoni sapa Ash'as. Hu ing Muawiyah amma sang barang yuridu ngersakake sapa Muawiyah. Yang kau kehendaki apa? Fakana mangko ana apa jawab Muawiyah linarji nahnu wa antum ila kitabillah. Linarji iki jenenge memanfaatkan agama untuk kepentingan politik mulai supaya kita kembali
nahnu yo kita wa antum lan kalian ila kitabillah maring Al-Qur'an wal nakhtar lan supaya memilih sapa kita minna saking kita rajulan ing perwakilan satu orang. Jadi kalau bisa ada perwakilan satu orang, perwakilan dari Muawiyah siapa, perwakilan dari Sayyidina Ali siapa. Nardhohu kang ngridoni sapa kita hu ing rajulan. Wal takhtaru lan padha lan supaya padha milih sapa kalian mingkum di antara kalian rajulan ing seseorang tardhauna kang padha ridho sapa sira kabeh hu ing rajulan. Wal nakhuz lan supaya mengambil sapa kita jami'an ing sekabehane al ahda ing perjanjian alaihi mengatasi rajulan mau ayah kuma ing yen to berhukum sapa dua-duanya bima kelawan barang ya muru perintah bi kelawan mampu kitabullah. Dua itu nanti mencari solusi menurut kitabullah bagaimana. Famahma qarara maka bagaimanapun mereka menetapkan dua orang itu utusan dari perwakilan dari Sayyidina Ali dan perwakilan dari Sayyidina Muawiyah ittaba'na mengikuti sapa kita huma ing dua laki-laki tadi perwakilan tadi jami'an halis kabehane fakhtara mongko nuli milih sapa ahlu Syam Amr bin al-As fakhtara milih sapa jadi perwakilan dari Sayyidina Muawiyah adalah Amr bin As. Ini jagoan multi talenta ini Amr bin al-As. Beliau juga panglima perang, juga jagoan diplomasi. Amr bin al-As itu. Waktara lan milih sapa ahlul Irak Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari. Lah itu kenapa Abu Musa yang dipilih? Wonge ahli ibadah, ngalim, sayang diplomasinya kurang. Maka di sini jadi pelajaran buat kita. Tidak cukup hanya kealiman agama ditambah kekhusyuan dalam ibadah, tapi juga harus punya taktik, strategi, diplomasi yang canggih. Kalau enggak bisa kalah, ditipu nanti. Ini. Wong Abu Musa wong jujur, wapi epal wis gampangane. Fajr tamaat mongko dadi kumpul apa kalimatul fariqain. Pendapatnya dua kelompok, ba'da angkataba. Ing dalam sause padha nulis sapa mereka berdua yaitu Ali dan Muawiyah bainahuma ing antara rajulain mau kitaban ing sebuah surat atau pernyataan gitu bihadal khusus kelawan ikilah persoalan khusus ini. Ala ayu ajala ingat kok ngene bengong napa Bismillahirrahmanirrahim kok bengong napa Bismillahirrahmanirrahim ala ayu ajala ing atase yen to ditunda ngono apa al-bahsu pembahasannya fil amri dalam urusan iki ila syahri Ramadan sangka apa mau peperangan ini bulan apa Muharram nggih Muharram ditunda ngantek Ramadan ala ayyajtami'a ing atase yen to bertemu meneh berdiskusi sapa al-hakaman dua perwakilan mau inda izin nalikane mengkonolah syahri Ramadan bertemu bidaumatil jandal di kota kecil namanya Daumatil Jandal. Summam faddo nuli podo bubar sapa ana semenungso wis bubar kabeh. Nanti akan dibahas oleh dua orang itu di Daumatil Jandal pada bulan Ramadan. Waraja alan bali sapa Amirul Mukminin Aliun ya Sayyidina Ali min Sifina sange Sifin ilal Kufah. Waqat
tasarroba. Lah iki pasukane Sayyidina Ali bisa dipecah. Pasukane Muawiyah butuh dalam masa antara Muharram sampai Ramadan itu permainan dimulai memecah belah. Oke. Jadi intrik-intrik bahwa ini nggak bener Ali ini. Lah mesti diputus ke Sayyidina Ali kayak gitu kok. Memang ini saya kira kita yakin ya intrik-intrik dari permainan lawan lah. Bisa juga dari Abdullah bin Sabah dan sebagainya. Jadi ini Ali keliru nih. Sisi Ali bener. Masa gawe perwakilan untuk mendiskusikan nasib umat ini keseluruhan termasuk kekhalifahan kepada satu orang diserahkan pada Abu Musa. Ini namanya berhukum dengan manusia itu. Tidak berhukum dengan kitabullah dan sunnatul rasul, tetapi dengan manusia Abu Musa. Di kalangan Sayyidina Muawiyah tidak ada perpecahan. Butuh. Tidak ada intrik-intrik. Ya bisa jadi maka yang melakukan intrik-intrik dari pasukannya Sayyidina Muawiyah bisa dipecah pasukannya Sayyidina Ali. Lah pasukannya Sayyidina Ali wonge lugu-lugu gak iso main trik politik ngoten niku wis apa adanya, wis lillahi taala ngoten nggih. Sehingga tidak ada perpecahan di kubu Sayyidina Muawiyah. Yang ada hanya perpecahan di kubu Sayyidina Ali. Iki waqat tasarroba, temen dadi apa jenenge menyelinap apa asyikoku perselisihan al khotiru yang berbahaya sekali ila jaisihi maring pasukane Sayyidina Ali. Walamma wasola. Soalnya gini, lapo Sayyidina Ali kok gelem-geleme, apalagi yang tadi yang apa menghendaki untuk dilanjut aja peperangan. Lapo damai, rugi terus garek sak nil menang kok. Tidak damai model kaya ngene iki. Malah iki dimain-main ke meneh, ditunda-tunda nganti Ramadan. Nah, ternyata antara Muharram Ramadan itu untuk memecah pasukan Ali. Walamma wasala asmangsane wis tumeka sapa Ali radhiyallahu anhu ilal Kufah i'tazalu. Mongko menyingkir ing Ali, menghindari Ali, tidak mau lagi gabung di pasukan Ali. Sapa jamaatun satu rombongan miman sanging wong-wong ro'au kang berpendapat sapa man atau meyakini sapa man at-tahkima ing bertahkim model ngono mau. Ya. Katanya sih tahkim dengan Quran, tapi ternyata yang dikirim hanya 2 orang. Satu dari kelompok Ali, satu kelompok Muawiyah. Dolalan sesat itu. Ngoten. Tapi di kubu Muawiyah enggak ada. Kayak gitu enggak ada. Di kubu Ali yang ribut nih. Itu sesat itu. Wajitama ulan pada kumpul sapa rombongan yang menolak itu tadi tahkim fi harura ing dalam harura. Wa kanulan ono sapa jamaah iku qarabatas nai asyara kurang lebih 12 apane alfan ribune. Ya Allah, 12.000 pasukan menyatakan mundur dari mendukung Sayyidina Ali. Apakah pindah mendukung Sayyidina Muawiyah? Tidak. Tidak dukung Sayyidina Ali, juga tidak mendukung Sayyidina Muawiyah. Tapi yang pecah itu pasukannya Sayyidina Ali. Jadi ringkih pasukan Sayyidina Ali, jadi ringkih setelah ditinggalkan oleh 12.000 pasukan. Terlebih 12.000 pasukan ini adalah mantan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid memenangi peperangan Qadisiyah. Jadi ini pasukan ampuh ini 12.000 yang mengundurkan diri ini. Tapi sempat kena apa? Kena intrik tadi bahwa ini hanya untuk akhirnya mereka mengatakan Ali sesat itu. Cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.